Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Rizky Maulana Ishak, SPMP, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metode Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Marwa Alia Zulfa dengan NIM 235640200111245. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil dengan judul Uji Komparatif Efektivitas Bakteri Azotobacter, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens sebagai Plant Growth Promoting Bacteria atau PGBB pada budidaya tanaman kale Brassica oleracea Linnaeus di Desa Sumber Brantas dengan dosen pembimbing Bapak Lukman Kurata Aini, SPMSI PhD. Selanjutnya menuju ke latar belakang di mana adanya masalah pada pertanian konvensional seperti penggunaan pestisida berlebihan, degradasi lahan, dan peningkatan permintaan mengenai pangan. Sehingga diperlukan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui teknologi hayati. PGBB sebagai solusi. Plant Growth Promoting Bacteria atau PGBB adalah bakteri rhizosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui mekanisme langsung seperti fiksasi N, pelarutan B, produksi fitohormon, dan tidak langsung seperti antagonis patogen. PGBB dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik hingga 25-50% tanpa menurunkan hasil panen. Potensi 3 bakteri unggulan, di mana bakteri unggulan yang digunakan adalah Azotobacter, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens. Kale sebagai komoditas strategis, di mana kale merupakan superfood bernilai gizi tinggi, permintaan pasar organiknya meningkat dari tahun ke tahun. Desa Sumber Brantas memiliki kondisi agroklimat yang sesuai untuk budidaya dari tanaman kale. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian berbagai jenis bakteri PGBB, Azotobacter, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman kale. Bagaimana pengaruh pemberian berbagai jenis bakteri PGBB terhadap hasil tanaman kale? Yang ketiga, jenis bakteri PGBB manakah yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kale di Desa Sumber Brantas? Untuk tujuan penelitian, terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengkaji pengaruh pemberian berbagai jenis bakteri PGBB terhadap pertumbuhan tanaman kale. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh pemberian berbagai jenis bakteri PGBB terhadap hasil tanaman kale. Dan yang terakhir, untuk menentukan jenis bakteri PGBB yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kale di Desa Sumber Brantas. Untuk hipotesis penelitian, di mana terdapat 3 hipotesis. Yang pertama yaitu pemberian berbagai jenis bakteri PGBB seperti Azotobacter, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens diduga berpengaruh positif dan berbeda terhadap parameter pertumbuhan tanaman kale, seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun dibandingkan dengan perlakuan tanpa bakteri atau kontrol. Yang kedua, pemberian berbagai jenis bakteri PGBB diduga berpengaruh positif dan berbeda terhadap parameter hasil tanaman kale seperti berat segar berangkasan dan berat kering berangkasan dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Dan yang terakhir, Pseudomonas fluorescens diduga merupakan jenis bakteri PGBB yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kale dibandingkan Azotobacter dan Bacillus subtilis karena kemampuan multifungsinya dalam melarutkan fosfat, menghasilkan sidorofor, dan berperan sebagai agens pengendali hayati. Tempat dan waktu penelitian dapat dilihat pada gambar di mana penelitian dilaksanakan di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi berada pada ketinggian kurang lebih 1.200 sampai 1.500 mdpl dengan kondisi agroklimat suhunya 15 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 90% yang sesuai untuk budidaya dari tanaman kale. Penelitian direncanakan selama 4 bulan pada periode April sampai dengan Juli 2026. Alat dan bahan yang digunakan, di mana bahan sendiri terdapat bibit kale atau Brassica oleracea Linnaeus varietas Acephala, 2 isolat PGBB, di mana terdapat 3 isolat, yaitu Azotobacter spp, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens, 3 media pembawa bakteri, 4 pupuk dasar, 5 pupuk anorganik setengah dosis, dan yang terakhir adalah tanah sebagai media tanam. Untuk alat yang digunakan berupa alat tanam dan pengukuran, 2 alat sterilisasi, 3 alat aplikasi bakteri, 4 peralatan analisis, dan yang terakhir adalah software analisis yang berupa Microsoft Excel dan RStudio.
Untuk metode penelitian, penelitian dilakukan menggunakan rancangan percobaan, yaitu menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan berupa 5 perlakuan. Yang pertama itu ada K0 atau kontrol tanpa inokulasi bakteri, K1 inokulasi Azotobacter spp, K2 inokulasi Bacillus subtilis, K3 inokulasi Pseudomonas fluorescens, dan K4 merupakan konsorsium ketiga bakteri. Untuk analisis data, data yang diperoleh akan dianalisis dengan ANOVA berdasarkan model rancangan acak lengkap pada taraf kepercayaan 95% atau 0,05 dengan jika didapatkan hasil yang signifikan, maka akan dilakukan uji lanjut berupa BNC atau beda nyata jujur jika terdapat pengaruh nyata. Selanjutnya, analisis korelasi antara variabel pertumbuhan dan hasil, dan yang terakhir merupakan analisis deskriptif untuk data kualitatif dan pendukung. Selanjutnya menuju ke hasil, di mana pada tinggi tanaman dapat dilihat pada grafik, di mana grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi level perlakuan K0 ke K4, semakin besar tinggi tanaman yang dihasilkan. K4 memiliki nilai median tertinggi, sedangkan K0 terendah. Variabilitas antar sampel juga meningkat seiring perlakuan, menunjukkan respon yang konsisten dan positif terhadap perlakuan. Untuk jumlah daun meningkat sesuai dengan tingkatan perlakuan. K0 menunjukkan nilai paling rendah, sedangkan K4 paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan dan pertambahan daun. Selanjutnya menuju ke hasil berupa bobot panen per tanaman, di mana dapat dilihat pada grafik, bobot panen juga meningkat seiring peningkatan perlakuan. K4 menunjukkan bahwa bobot panen tertinggi dengan sebaran data lebih stabil, menunjukkan perlakuan berperan penting dalam meningkatkan hasil panen. Untuk hasil berupa pH tanah, di mana dapat dilihat pada grafik boxplot, nilai pH tanah menunjukkan adanya variasi antara perlakuan. Pada beberapa perlakuan seperti K2 terjadi penurunan pH, sedangkan K0 dan K1 cenderung lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan mempengaruhi kondisi dari kimia tanah. Selanjutnya menuju ke hasil dari uji lanjut, di mana uji lanjut yang dilakukan adalah menggunakan uji lanjut Tukey atau BNC atau beda nyata jujur, di mana yang pertama pada uji lanjut tinggi tanaman, huruf yang berbeda pada grafik di atas menunjukkan perbedaan signifikan antara perlakuan K4 berbeda nyata dengan K0, K1, dan K2, menunjukkan perlakuan K4 paling efektif meningkatkan tinggi tanaman. Untuk jumlah daun, dapat dilihat pada grafik, di mana terdapat perbedaan nyata antar beberapa perlakuan K4 dan K3 menunjukkan hasil tertinggi. Sedangkan K0 terendah, perlakuan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertambahan dari daun. Untuk hasil uji lanjut dari bobot panen per tanaman, di mana dapat dilihat pada grafik, perlakuan K4 menghasilkan bobot panen tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. K0 memiliki bobot panen paling rendah, menunjukkan bahwa perlakuan sangat mempengaruhi hasil akhir tanaman. Yang terakhir merupakan hasil uji lanjut dari pH tanah, di mana pada beberapa perlakuan menunjukkan perbedaan signifikan terhadap pH tanah, di mana pada K0, K1, K2, K3, dan K4 menunjukkan naik turunnya hasil. K2 menunjukkan perubahan paling menonjol dibanding dengan perlakuan lainnya. Untuk hasil dari analisis korelasi, di mana dapat dilihat pada grafik analisis korelasi, tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot panen memiliki korelasi positif sangat kuat dengan R lebih besar daripada 0,97, yang menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan vegetatif berbanding lurus dengan hasil panen. Dan pH tanah berkorelasi negatif dengan variabel pertumbuhan, menunjukkan semakin rendah pH tanah atau semakin rendah dan semakin asam tanah, pertumbuhan justru meningkat pada perlakuan ini.
Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemberian berbagai jenis bakteri PGBB memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kale dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Peningkatan parameter pertumbuhan seperti tinggi tanaman dan jumlah daun, serta parameter hasil seperti bobot panen, menunjukkan tren yang konsisten sejalan dengan jenis bakteri yang diberikan. Perlakuan terbaik ditunjukkan oleh bakteri Pseudomonas fluorescens yang memberikan nilai tertinggi pada sebagian besar parameter pertumbuhan dan hasil, serta menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan Azotobacter, Bacillus subtilis maupun kontrol. Hal ini didukung oleh kuatnya korelasi positif antar parameter pertumbuhan dan hasil tanaman, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan vegetatif berpengaruh langsung terhadap peningkatan produksi. Dengan demikian, hipotesis bahwa bakteri PGBB berperan positif dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kale dapat diterima, dan Pseudomonas fluorescens terbukti sebagai jenis bakteri yang paling efektif dalam percobaan ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.